IPM adalah satu-satunya organisasi pertama di Muhammadiyah yang melaksanakan agenda ortum itu di luar negeri. Motivasinya adalah teman-teman perbanyak gagalmu saat ini mumpung masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vika Nisa Solihah. Kali ini kita akan berdiskusi dalam podcast Unlock MPI PDM Solo dengan tema Internasionalisasi Gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di sini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa ya. Ya, Kak Muhammad Yasir Abdad selaku Sekretaris Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional PP IPM. Nah, halo Kak Yasir, gimana kabarnya? Halo Mbak Vika, alhamdulillah luar biasa. Sampai Solo juga? Alhamdulillah ya. Dari mana? Dari Jogja Mbak. Dari Jogja. Naik apa ke sini? Motoran aja sih. Suka jalan-jalan kan. Sekalian nanti main-main. Berarti nyantai lah ya ini. Oke, terima kasih. Nah, ngomong-ngomong masalah internasionalisasi gerakan IPM, kayaknya kita perlu diskusi dulu gitu terkait sebenarnya gimana sih sekarang Muhammadiyah gitu dalam gerakan internasionalisasinya. Ya, memang kalau misalkan kita lihat ya di banyak media dan juga mungkin rilis-rilis yang dilakukan oleh Muhammadiyah, banyak strategi atau proses internasionalisasi gerakan dakwah Muhammadiyah. Salah satunya tentu kalau misalkan kita berbicara dari awal berdirinya Muhammadiyah itu kan 3 ya gerakannya adalah healing, feeding, schooling gitu kan. Nah kemudian ini bisa kita lihat bahwa gerakan ini konsisten sampai saat ini terutama pada proses intelektualisasi masyarakat melalui pendidikan. Nah beberapa waktu yang lalu kan Muhammadiyah baru meresmikan yang namanya UMAM ya. Universitas Muhammadiyah Malaysia itu ada di Perlis bagian sebelah barat Malaysia itu mepet Thailand gitu. Nah selain itu kalau misalkan itu kan di universitas nih, kalau yang tingkatnya lebih rendah, stratanya lebih rendah itu ada yang namanya MAC atau Muhammadiyah Australia College. Ini ya setara SD seperti itu di Australia. Dan selain itu proses-proses internasionalisasi gerakan dakwah Muhammadiyah juga dihiasi dengan berbagai macam agenda. Salah satunya adalah proses peace building, kemudian mengakomodir dukungan, menggalang dukungan untuk masyarakat Palestina, kemerdekaan Palestina dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita berbicara soal gerakan yang lain di isu kebencanaan ada MDMC, itu kan banyak kemudian berdialog dengan masyarakat internasional dalam hal ini lintas negara gitu ya. Untuk kemudian dijadikan satu skema untuk memajukan masyarakat dunia seperti itu. Nah kayaknya menarik juga nih, kenapa Muhammadiyah ini juga gerakannya ke sana gitu, maksudnya kenapa nggak cuma di Indonesia aja gitu, semisalnya kayak gitu gimana? Ya tentu Muhammadiyah itu kan bukan hadir hanya untuk masyarakat kecil ya. Dan kita tahu Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar kedua di Indonesia yang sifatnya faith-based organization itu merujuk pada agenda utamanya bahwa Ad-Dinul Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, bukan cuma rahmatan lil Indonesia. Jadi perlulah ada semacam upaya yang lebih besar, terstruktur dan masif untuk kemudian menyebarluaskan dakwah-dakwah kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang ini sifatnya lintas negara seperti itu. Nah ngomong-ngomongin masalah gerakan internasional ya, nah ini denger-denger nih IPM mau ngadain konferensi internasional nih di Malaysia. Ini boleh di-spill dong, kenapa kok bisa tercetus gitu ya, ini pertama kali lagi gitu. Ya kalau misalnya kita lihat ya, banyak agenda-agenda Muhammadiyah itu yang dilakukan di luar, tapi Muhammadiyah bukan sebagai host organization. Betul. Nah kemudian ini perlu kita lihat sebagai peluang yang menjadi satu hal yang bisa kita manfaatkan dalam rangka mentransformasi gerakan IPM terutama. Karena saya rasa ini ya mungkin teman-teman bisa correct me if I'm wrong. IPM adalah satu-satunya organisasi pertama di Muhammadiyah yang melaksanakan agenda ortum itu di luar negeri. Selain untuk kemudian dijadikan satu wahana untuk belajar ya, kita belajar bagaimana situasi sosial budaya di luar negeri. Walaupun ini cuma Malaysia kan, ya negara tetangga, cuman kan secara kultur kan sudah berbeda dengan Indonesia.
itu kita bisa belajar secara langsung. Nah, selain itu, ini juga bisa menjadi media kita untuk menggalang satu skema kerjasama dengan pihak-pihak di luar. Salah satunya adalah dengan Perkumpulan Kebangsaan PKPIM, Pelajar Islam Malaysia kalau nggak salah, PKPIM ya. Itu organisasi di bawah ABIM. Nah, ABIM itu mirip kayak Muhammadiyah. Jadi ABIM itu setara dengan Muhammadiyah, PKPIM setara dengan IPM. Bergerak di isu pelajar seperti itu. Nah, ini perlu kita integrasikan agar gerakan-gerakan muda, anak-anak muda di lintas negara itu bisa merujuk pada satu framework yang sama. Bahwa anak muda ini punya narasi besar yang perlu kita sebarluaskan, bukan cuma di skala nasional, tapi juga transnasional. Nah, salah satunya adalah dengan proses internasionalisasi gerakan IPM. Saya rasa Muhammadiyah walaupun kemarin sebetulnya perlu agak perdebatan sedikit ya dengan ayahanda, karena kan ini agenda apa gitu kok di luar negeri, biasanya kan di IPM tuh acaranya di dalam negeri aja, mungkin pindah pulau gitu doang kan, tapi kan itu udah mainstream. Betul. Dan sepertinya gerakan dakwah IPM saat ini dengan banyaknya ketersediaan informasi di media, kemudahan kita untuk mobilisasi masyarakat, sepertinya Indonesia terlalu kecil untuk menampung nilai-nilai kemuhammadiyahan itu. Keren banget tuh. Nah, kira-kira tapi ada nggak sih tantangan tersendiri gitu ketika kita mau ngadain kegiatan di luar negeri? Yes, ini sebelum saya masuk ke tantangannya ya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa program yang dilaksanakan IPM itu namanya International Youth Inclusive Symposium and Leadership Camp. Jadi target pesertanya adalah masyarakat ASEAN di usia 15 sampai 25 tahun. Kami tidak melihat dari background organisasi, kami tidak melihat dari background ras, background agama, dan lain sebagainya. Yang penting kamu anak muda usia segitu, kamu punya pikiran, ayo dialog. Gitu. Bahkan kita juga memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk join di acara kita. Nah, cuman memang sampai saat ini masih belum ada ya teman-teman disabilitas yang bisa kita jaring. Mungkin ke depan kita akan coba evaluasi bagaimana kemudian bisa menggait teman-teman disabilitas, kita fasilitasi berkegiatan bersama dan kita coba berkolaborasi agar pikiran-pikiran itu bisa kita akomodir menjadi satu kesimpulan bahwa anak muda ini peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara. Gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat inti acaranya itu apa sih sebetulnya? Sebetulnya kita ingin mengumpulkan teman-teman muda itu tadi dari berbagai latar belakang, kemudian kita akan coba berdialog untuk menyikapi satu masalah yang sifatnya transborder ya. Misal isu kebencanaan, kemudian isu-isu yang lain seperti kasus Palestina saat ini ya, isu security. Nah, itu kita perlu ada dialog antara anak muda. Bagaimana kemudian anak muda ini merespon genosida dan lain sebagainya. Itu kita perlu sepakat di dalam satu forum yang di situ tuh bukan cuma backgroundnya dari muslim tok. Kita perlu ada perkumpulan-perkumpulan yang lain biar kaya pikiran-pikiran itu yang nanti akan diwujudkan dalam tulisan artikel ilmiah atau jurnal. Gitu. Nah, dari situ nanti mereka akan mempresentasikan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan disesuaikan dengan tema-tema SDGs. Kayak gitu. Berarti pembahasannya terkait isu-isu SDGs ya? Yes, betul sekali. Terus tadi bagian tantangannya berarti? Tantangan paling banyak sih mobilisasi massa ya. Karena kan kita terbiasa berkegiatan itu ya di Muhammadiyah aja. Massa dalam konteks ini berarti peserta atau? Yes, betul. Peserta ya? Karena kan orang tuh kalau melihat Muhammadiyah, wah jangan-jangan ini acaranya buat orang muslim aja. Buat muslim, buat Muhammadiyah aja. Ternyata tidak, karena kan namanya juga inklusif ya. Betul. Kita juga kemudian bisa menjaring teman-teman dari luar organisasi, kemudian bisa bekerja sama dengan kita, dialog bareng gitu. Itu sih menurut saya yang paling sulit menemukan itu, karena jarang ada orang yang mau kemudian berdialog dengan organisasi yang faith-based organization itu tadi ya. Biasanya kan organisasi kepemudaan itu ya yang nasionalis gitu-gitu. Betul. Ya Muhammadiyah perlu terbuka untuk kemudian bisa memperbarui metode dakwahnya. Salah satunya dengan cara berdialog itu tadi. Iya, ada satu lagi yang menurut saya cukup sulit ya. Karena kita terbiasa pakai fasilitas dalam negeri gitu-gitu. Yang sudah enak lah ya. Yang sudah enak, sudah tersedia. Iya. Mencari jaringan
untuk bisa dikolaborasikan. Ya kita kan kalau berkegiatan itu kan menyatukan kepentingan-kepentingan yang banyak kan menjadi satu gitu ya. Betul. Agar bisa terfasilitasi. Nah itu yang menurut saya sulit. Karena mungkin jaringan kita tidak terlalu luas ya. Ya kita usia berapa sih sekarang, masih sekitar 20-an. Iya. Maka jaringan kita perlu banyak, kemudian bisa mendapatkan masukan dari teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman gitu. Sehingga acara kita bisa sukses dan lancar. Tapi sampai saat ini alhamdulillah banyak pihak yang sudah bekerja sama dengan kami. Gitu. Baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau sejauh ini mungkin sekarang tahapnya sampai apa dan itu pelaksanaannya kapan? Untuk pelaksanaan itu di tanggal 29 Agustus sampai tanggal 1 September dalam rangka peringatan 2 hari kemerdekaan. Yang pertama 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia dan yang kedua 31 Agustus untuk kemerdekaan teman-teman Malaysia. Nah, ini juga menarik ya. Iya, dua belah negara gitu kan. Apalagi ini juga sebagai acara untuk menyambut leadership ASEAN di tahun 2025 itu akan digilirkan ke teman-teman di Malaysia. Sekarang kan bukan di Malaysia nih, ya besok akan giliran. Tuan rumahnya ya, Malaysia tuan gitu rumahnya akan ada di Malaysia. Nah itu kita akan coba dialog apa nih yang bisa kita kerjakan bareng gitu. Nah sampai saat ini prosesnya sekarang sudah pengumuman untuk kuota fully funded. Peserta kita saat ini sudah terdaftar di 98 kemarin. Yang mendaftar itu ada sekitar 150-an lebih. Nah, itu di screening dari abstrak, kemudian beberapa esai ringan ya dari Google Form dan beberapa hal yang sifatnya administratif lain. Dan pada akhirnya akan mencapai kesimpulan nanti ada sekitar 50 judul dari peserta itu yang akan dipresentasikan. Ya, betul. Nah sebelumnya ngomongin masalah peserta ya tadi, sebenarnya kan mau membangun inklusivitas ya. Tapi karena mungkin baru pertama, belum dikenal gitu ya, jadi agak susah gitu. Terkait mungkin difabel tadi ya. Berarti kalau semisal sejauh ini pesertanya itu dari mana aja tuh yang udah masuk? Maksudnya? Kepesertaannya. Dari citizenship atau sampai saat ini sih masih 2 negara ya, Indonesia dan Malaysia. Sebetulnya ada yang daftar dari India kemarin, cuman karena aturan kita itu ASEAN Citizenship, sebetulnya kita akan memberikan kuota khusus untuk teman-teman yang mendaftar, tapi karena kebetulan pesertanya itu ternyata sedang alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah untuk diamanahi seorang anak ya, jadi belum bisa berkegiatan bersama secara offline di Kuala Lumpur. Ya. Karena kegiatannya ini di Malaysia, nah mungkin 50 peserta terpilih tadi akan melakukan apa? Kegiatannya seperti apa sih kayak gitu? Karena itu kan dari tanggal 29 sampai 1 September ya, 29 Agustus sampai 1 September, rangkaiannya sekitar 4 hari. Nah di hari pertama kita akan ada kunjungan institusi kenegaraan, salah satunya adalah KBRI Kuala Lumpur, dan juga nanti ada satu institusi dari pemerintahan Malaysia. Ini lembaga riset think tanknya Malaysia gitu ya. Kemudian nanti di tanggal 30 itu akan ada proses semacam leadership camp gitu ya. Nanti itu akan diisi oleh mantan Deputi 2 KSP. Insya Allah akan berkenan hadir Pak Yanuar Nugroho. Beliau juga sebagai founder Nalar Institute dan juga peneliti ICS Yusuf Ishak Institute Singapura. Itu nanti akan diberikan semacam pelatihan kepada anak-anak muda ini bagaimana membentuk satu kebijakan publik dengan metode foresight. Jadi evidence based. Jadi orang tuh kalau mau bikin kebijakan, pemerintah kalau mau bikin kebijakan itu harus berdasarkan bukti, berdasarkan riset gitu. Nah, ini anak-anak muda akan dibekali dengan kemampuan itu di tanggal 30. Kemudian nanti di tanggal 31 teman-teman akan mempresentasikan hasil karyanya yang tadi sudah kita screening melalui abstrak. Sebelumnya tadi ya. Itu nanti akan diuji oleh dewan juri yang memang sudah berpengalaman di bidangnya dan kemudian nanti memberikan masukan-masukan terstruktur untuk memperbaiki risetnya, dan nanti setelah acara berakhir itu akan ada proses pendampingan penerbitan. Itu nanti berarti outputnya sampai diterbitkan? Betul, sampai diterbitkan. Sampai saat ini kita juga bekerja sama dengan beberapa jurnal, salah satunya ada di UPN Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, itu beberapa jurnal juga sudah bekerja sama dengan kami, siap untuk menjadi penerbit. Gitu. Cuma nanti akan ada screening ulang, karena kan fokus and scope-nya kan pasti beda-beda. Itu akan disesuaikan. Nah, untuk teman-teman yang risetnya memang fokus and scope-nya itu di luar dari jurnal yang sudah bekerja sama dengan kami, itu akan diterbitkan juga melalui proceeding. Nah, itu untuk yang teman-teman paper, ya, paper artikel. Nah, untuk teman-teman yang usianya di bawah itu kan otomatis masih belum kuliah ya. Nah, mereka itu pendaftarannya melalui esai.
Oke. Esai ilmiah juga. Iya, iya, iya. Nah, nanti outputnya adalah penerbitan buku. Berarti tetap Seperti semuanya itu. bisa diterbitkan Betul, ya? semuanya difasilitasi, kita apresiasi, dan juga nanti akan ada apresiasi buat teman-teman 3 penelitian terbaik dan 3 judul karya esai terbaik. Itu total hadiahnya sekitar 15 juta rupiah. Wow, itu juga luar biasa ya Iya. apresiasinya gitu. Oke, menarik banget. Terus ngomongin masalah rangkaian kegiatan, tak rasa awalnya itu kan cuma kegiatan presentasi isei biasanya Yes, kayak gitu ya. yeah. Tapi ternyata banyak ada leadership camp dan lain sebagainya. Nah itu apakah juga hasil dari kolaborasi atau seperti apa? Jadi Yeah. rangkaiannya jadi padat gitu kan? Ya, betul. Ini tentu merupakan hasil diskusi dan kolaborasi ya, Oke. karena kami merasa penting bahwa teman-teman itu ketika sudah menulis, and then what? Oke. Kalau misalkan teman-teman menulis tapi tidak melakukan aksi nyata, itu sama dengan bohong. Iya. Karena W.S. Rendra itu bilang perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Pelaksanaan kata-kata yang Iya. sudah dibuat. Oke. Karena apa yang sudah kita tulis itu perlu kita implementasikan. Nah, salah satunya adalah pembekalan teman-teman melalui leadership camp itu, bagaimana ketika Anda nanti 10-20 tahun yang akan datang menjadi pemimpin, itu punya perspektif bahwa membentuk satu kerangka kebijakan itu harus mengedepankan etika, mengedepankan cara-cara ilmiah, dan juga dialog dengan masyarakat. Seperti itu. Oke, ini juga jadi bekal kita ya pemuda-pemuda gitu untuk betul. masa depan. Kemudian mungkin evaluasi ataupun harapan, lebih ke harapan ya, barangkali karena ini baru pertama kali. Ya. Nah itu seperti apa nanti konferensi ini gitu untuk anak muda di sana, di luar sana. Saya kira konferensi itu baru tahap awal sekali dari program internasionalisasi gerakan dakwah dan juga perbaikan dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi ya. Iya. Karena kalau misalkan masalahnya itu sudah lintas sektor, artinya solusinya itu juga harus lintas sektor, lintas aktor. Betul. Maka ketika nanti presentasi ini sudah selesai gitu, teman-teman harapannya bisa kembali ke organisasinya masing-masing untuk memberikan influence atau pemahaman yang sudah kita berikan melalui leadership camp itu, biar bisa saling berbagi, saling memberikan semacam pengetahuan ya yang baru ya, new knowledge lah istilahnya, untuk kemudian bisa disebarluaskan agar ada proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik itu dari Indonesia ataupun teman-teman di luar Indonesia, seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin bidang hubungan dan kerjasama internasional di PPIPM, itu selain ini kan konferensi ya bentuknya, apalagi tuh kayaknya program-programnya gitu. Kalau HKI ini kan memang bidang yang jarang sekali dikenal ya. Iya. Dan HKI di PPIPM itu baru muncul ya tahun ini. Baru muncul ini? Iya. Tahun-tahun sebelumnya ada HKI, tetapi memang mungkin perspektifnya belum pada taraf internasionalisasi gerakan. Jadi per September tahun 2023 kita dilantik, itu kemudian kami di HKI merumuskan satu kerangka program, itu setidaknya ada 3 hal pokok utama. Yang pertama adalah proses internasionalisasi gerakan IPM melalui aktivitas intelektual. Kemudian adalah pendelegasian teman-teman pelajar untuk melanjutkan studi lanjut. Oh, itu difasilitasi juga sama IPM? Betul. Dan yang ketiga adalah proses pertukaran pikiran global melalui dialog-dialog dan kerjasama yang sifatnya taktis gitu. Nah, menurut saya yang kedua dan ketiga ini penting untuk kita laksanakan, karena melihat saat ini intelektual Muhammadiyah itu muncul bukan karena difasilitasi oleh Muhammadiyah secara struktural, tapi anak-anak ini yang mau lanjut LPDP, lulus dari UMY misal, lulus dari UMS misal, mau lanjut LPDP keluar, atau mau studi lanjut S3 dan lain sebagainya, bukan difasilitasi secara langsung oleh Muhammadiyah secara struktural, tetapi mereka nyari sendiri nih jalannya. Oh, individu gitu ya? Betul. Kayak improve untuk improve. Termasuk nanti gimana nyari surat rekomendasi, kemudian bagaimana menyusun esai yang baik, itu perlu difasilitasi secara struktural oleh organisasi. Nah, alhamdulillah beberapa waktu belakangan ini dari Majelis Pendidikan Tinggi kan sudah ada yang namanya MSPP. Iya. Nah, IPM karena target pesertanya adalah teman-teman SMA, SMP, bahkan ada IPM Kids ya di Jawa Timur, itu masih usia SD. Oh iya, lucu ada banget ya, ada. Oke. Itu maka
kita berupaya untuk kemudian memberikan semacam perspektif bahwa oke, kamu lulus SMA, lulus SMK, yuk kita tingkatkan SDM dengan lanjut kuliah. Nggak harus di Muhammadiyah, boleh kamu lanjut S1-nya bukan cuma di Indonesia tapi keluar negeri sekalian. Nah itu yang berupaya untuk kita sampaikan, kita fasilitasi melalui program-program pelatihan bekerja sama dengan bidang hubungan internasional PP Muhammadiyah. Jadi secara struktural itu saling terintegrasi seperti itu. Nggak jalan sendiri-sendiri gitu ya. Betul, biar nanti mereka balik itu juga tahu nih petanya akan kemana. Muhammadiyah dengan 172 perguruan tinggi, walaupun kemarin sudah ada pengurangan ya karena merger berarti 160 something lah. Itu kan perlu ada proses pembagian sumber daya agar orang-orang yang pinter ini bukan cuma ada di universitas yang ada di Jawa, betul. Nah, fasilitas dan juga kalau kita menyebutnya itu sebagai pembaruan intelektual muda, itu perlu kemudian dilakukan diseminasi dan juga mobilisasi kepada postur-postur yang memerlukan. Biar pendidikan di Indonesia ini juga merata. Saat ini kan walaupun sebetulnya ya ada kritik sih sebetulnya, Muhammadiyah itu nggak perlu banyak-banyak universitas kok, cukup beberapa aja asal high quality. Maka kita tarik orang-orang yang ada di daerah 3T yang mungkin sumber daya manusianya masih perlu di-upgrade. Kita upgrade di situ, kita tempat di situ dengan tenaga-tenaga dan infrastruktur profesional. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan pertukaran pikiran, mendelegasikan teman-teman mahasiswa S2, S3 untuk belajar keluar, kemudian kembali ke Muhammadiyah dengan kualitas yang baru. Gitu. Iya, menarik banget. Ternyata memang banyak ya masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Begitu. Terutama masalah dakwah, dan kita selaku pemuda ya, kita harus melihat bagaimana sih peta pergerakan yang ada di Muhammadiyah ya kan, untuk kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah anak muda gitu kan, karena IPM ini juga basisnya anak muda. Apa sih masalah-masalah yang sering terjadi begitu sehingga IPM akhirnya fokus ke sana gitu. Ada nggak sih? Gitu. Masalah yang kita hadapi itu sebetulnya masalah yang dibawa diskusi angkringan itu sebetulnya anak-anak zaman sekarang udah tahu solusinya. Yang pertama adalah tentang isu mental health. Ya itu kayaknya ramai banget ya sekarang, apa-apa kayak aduh ini gitu kan. Iya betul, walaupun saya di bidang hubungan kerjasama internasional, tapi ada bidang sendiri yang memang membidang ini ya, salah satunya di advokasi dan Ipmawati. Itu memang mereka lebih spesifik membahas itu. Kemarin IPM sedang melaksanakan sekolah adil gender dan juga sekolah advokasi, mereka akan membahas soal itu. Tetapi memang ini masalah kita bersama. Betul. Sebagai anak muda. Walaupun memang kalau di diskusi angkringan kita sudah tahu kok, kalau capek ya istirahat, kalau butuh teman ngobrol ya cari teman yang memang sama-sama saling ngerti, gitu aja solusinya. Walaupun memang kadang-kadang kita dibilang kurang ibadah lah, ya walaupun memang kadang ada benernya. Kadang ada benernya, yes. Nah, masalah yang kita sering hadapi itu ketika kita dibandingkan dengan generasi yang sebelum kita. Betul. Mohon maaf, teman-teman. Kadang Gen Z, kemudian milenial, dan sebelumnya itu punya perspektif yang berbeda melihat masa depan. Memang kita perlu akui bahwa orang-orang zaman dulu itu mentalnya kuat gitu. Ya, tapi memang dulu belum ada HP. Orang kalau dulu tuh tenaganya itu bukan habis di pikiran, tapi habis di fisik. Orang zaman dulu mau mandi harus nimba dulu, ya kan. Orang zaman dulu kalau misalkan mau belanja harus jalan kemana. Sekarang tinggal megang handphone, ceklik, selesai datang. Walaupun sekarang kalau misalkan kita mau mandi, bahkan bisa lebih mudah lagi. Oke Google, nyalakan air, panaskan air, nggak perlu nggodok banyu, nggak perlu gawe geni sing gede. Nah, tenaga kita saat ini terlalu terforsir untuk mendapatkan banyak macam informasi yang itu sifatnya bahkan mungkin sampah ya. Informasi-informasi sampah. Nah, ini yang membuat pikiran kita itu terforsir untuk memikirkan sesuatu hal yang sebetulnya nggak penting-penting amat. Betul. Nah, maka teman-teman muda ini perlu memproyeksikan sesuatu hal yang sifatnya taktis untuk segera dilaksanakan dan juga disiapkan dan juga membatasi informasi itu biar nggak terlalu banyak masuk. Gitu. Nah, tapi konsekuensinya kita akan dibandingkan dengan generasi kita yang sebelumnya. Kok anak-anak sekarang itu kok di depan HP mulu.
ya memang generasinya sudah berbeda, cara dakwah kita berbeda, pendekatannya berbeda, dan memang kalau ada menteri yang bilang Gen Z itu banyak magernya, loh kita mager pun bisa menghasilkan. Siap. Kadang gitu ya. Iya. Cuman gini, saya juga kan sekarang juga membantu di bidang intelektual itu membantu dosen untuk menjadi asdos ya. Di UMY. Saya menemukan satu fakta bahwa memang kadang anak-anak muda ini belum bisa membedakan pergaulan profesional dengan pergaulan sejawat. Jadi kalau orang tua kita percaya bahwa mereka punya wisdom di situ, nah anak-anak muda belum menemukan wisdomnya. Termasuk saya Gen Z yang menurut saya masih perlu banyak belajar kepada sesepuh kita untuk bagaimana sih mengelola emosi, bagaimana mengelola hubungan antar masyarakat gitu. Dan saya rasa anak-anak muda jangan terlalu percaya diri dengan apa yang sudah kita miliki. Memang kita pinter teman-teman kadang ya. Kita lebih pinter, lebih pinter dibanding orang tua zaman dulu pasti. Karena sumber informasi bisa kita dapat dari manapun. Tetapi wisdom masih perlu kita pelajari. Nah ini menarik sih. Kenapa tadi mungkin kita bahas masalah ini ya anak muda gitu. Karena kalau kita ngomongin internasionalisasi, sedangkan kita sendiri belum selesai ya nggak sih? Betul. Kita tadi ngomongin masalah mental health, terus kayak apa-apa, aduh kayak gitu. Lah gimana kita bergerak lebih jauh ya nggak sih? Betul. Nah makanya penting banget untuk kita bisa paham dan menyaring informasi. Nah mungkin bisa nggak sih dikasih tips dan trik untuk memfilter ya informasi dari konten-konten sampah atau informasi sampah yang sebenarnya itu malah membuat kita sendiri itu overthinking dan energi kita jadi habis gitu kan. Padahal kita harus bergerak dan berdampak lebih jauh kayak gitu. Mungkin ada nggak sih gitu? Kalau solusi yang praktikal saya rasa nggak ada. Nggak ada ya? Orang pasti akan bisa ngeles. Ya kan? Cuman teman-teman jangan terlalu banyak menonton video-video edukasi dari TikTok. Standar Instagram. Stop di situ, boleh untuk sesekali dibuka, mendapatkan beberapa perspektif baru. Tapi cara terbaik untuk meningkatkan pengetahuan bukan dengan nonton video TikTok, bukan dengan kemudian sharing FYI dan lain sebagainya, tapi bacalah buku. Karena buku itu informasinya sangat lengkap. Kalaupun nggak lengkap bisa kita temukan di buku yang lain. Ada check and balances di situ. Karena buku itu sebagai critical appraisal ya. Orang itu akan mengkritik dari sebuah karya yang ditulis secara metodologis dan terstruktur ya. Lengkap lah ya dia ininya. Kalau ada yang salah logikanya itu bisa kita validasi. Bisa kita batalkan argumen itu. Kalau di TikTok enggak. Iya sih, karena cuma terpotong-potong. Betul, gitu ya. Orang akan membantah pun, loh kamu siapa? Iya. Bahkan sekelas profesor ya, itu bisa dibantah sama konten kreator. Ini emang ngeri banget ya sekarang zaman media sosial. Ya kalau bukunya Tom Nicol, The Death of Expertise itu kan disebutkan bahwa nggak ada harganya profesor sekarang. Iya benar. Ada proses penghargaan terhadap ilmu di situ. Salah satunya adalah dengan membaca buku. Itu yang menurut saya perlu dibudayakan lah untuk anak-anak muda zaman sekarang. Dan saya jujur ya, walaupun saya Gen Z, saya lebih nyaman baca buku fisik dibanding buku digital. Kayak lebih satisfying aja gitu. baca buku paper yang secara kayak gini itu ya? Lebih enak menurut saya. Walaupun memang kadang berat ya. Bener, tapi kalau semisal pakai handphone atau apa itu kan kadang capek nggak sih mata ngeliat? Apalagi ya, saya yang matanya udah 4. Oke. Ya, oke. Nah, ini mungkin udah masuk ke penghujung ini ya, bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini terkait internasionalisasi gerakan IPM gitu. Harapan atau mungkin peta jangka panjang terkait gerakan ini tuh sebenarnya seperti apa sih gitu, agar mungkin anak muda, teman-teman IPM mungkin bisa tahu, oh iya ternyata kita harus ke sana gitu, dan kita harus punya semangat itu kan gitu untuk menuju ke sana. Ya, yang pasti langkah internasionalisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, gerakan dakwah Muhammadiyah melalui pelajar gitu ya, itu fokus utamanya adalah melakukan proses perbendaharaan sumber daya. Artinya nggak semua orang-orang Muhammadiyah itu harus jadi pendakwah. Orang Muhammadiyah harus perlu menjadi insinyur, perlu ada orang Muhammadiyah yang ahli di bidang pertahanan, perlu ada orang Muhammadiyah yang kemudian masuk di bidang ekologi, dan lain sebagainya. Dan itu hanya bisa dicapai apabila kita mau belajar dari perspektif lain di luar Muhammadiyah.
Oke. Kita perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat global, mendengarkan secara langsung, belajar secara langsung, tidak peduli backgroundnya apa, secara politik kamu pilihannya apa. Yang penting kalau misalnya kamu punya keterbaruan informasi, oke, saya mau belajar untuk memperbaiki dan memperdalam ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki di Muhammadiyah. Nah, ketika perbendaharaan sumber daya itu sudah ada, yang selanjutnya yang perlu dilakukan secara organisatoris adalah proses mobilisasinya. Spot-spot itu perlu diisi oleh Muhammadiyah, termasuk bukan cuma yang ada di Indonesia. Muhammadiyah perlu punya jaringan orang Muhammadiyah yang sudah menjadi kader dari Muhammadiyah yang ada di Indonesia, kemudian keluar menjadi tokoh-tokoh di situ, menciptakan pembaruan-pembaruan yang bukan cuma pembaruan secara perspektif agama ya. Itu memang penting, betul memang ini menjadi fokus utama karena gerakan Muhammadiyah adalah landasannya Islam ya. Betul. Tetapi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu butuh hal-hal yang sifatnya praktis. Kalau sekarang ada proses membuat sekerangka dikotomi bahwa saya belajar teknik artinya saya tidak belajar Islam. No, saya belajar teknik untuk memperbaiki perspektif teknik dari Islam. Kan gitu. Bisa. Harusnya kan seperti itu. Iya. Bukan kemudian kita hanya belajar agama saja, tetapi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang faktual, misal kerusakan lingkungan, itu kan tidak hanya bisa terjawab apabila kita berdoa saja, tetapi perlu take action. Nah, ini yang perlu diraih oleh Muhammadiyah, yang sudah kita mulai, sudah kita inisiasi, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Banyak teman-teman kita yang kemudian belajar keluar, kembali ke Indonesia, membuat pembaruan. Itu yang perlu kita perbanyak. Oke, ya. Itu poin-poin yang harus kita pahami bareng-bareng ya, agar apa yang sebenarnya ingin kita capai itu bisa terwujud pelan-pelannya nggak sih? Nggak mungkin taktis kan? Ya. Oke, nah mungkin juga bisa disampaikan ya untuk membuat semangat para pemuda gitu atau anak-anak kader-kader Ortom terutama ya, itu seperti apa sih kayak gitu untuk merujuk ke gerakan-gerakan yang lebih jauh, salah satunya gerakan internasionalisasi. Saya paling nggak bisa menjawab ya untuk dimintain motivasi karena saya itu bukan tipe-tipe orang yang suka motivator lah. Oh iya. Karena kadang yang disampaikan oleh motivator itu kadang jadi bullshit juga. Mohon maaf ya. Karena kadang realitas lapangan itu perlu kita hadapi sepahit-pahit keadaan. Jadi ketika teman-teman ingin membuat satu perubahan terhadap hidup Anda, percayalah bahwa Anda tidak akan berubah ketika Anda tidak menemui kegagalan. Maka perbanyak kegagalan itu, temukan jawabannya, temukan problem solvingnya, maka dari situ teman-teman akan berkembang dengan sendirinya. Dan jam terbang itu tidak akan pernah membohongi. Orang yang jam terbangnya banyak, jam terbangnya tinggi, maksudnya pengalaman ya, dia akan sangat sederhana melihat sesuatu, menemukan permasalahan intinya, kemudian menyelesaikan permasalahan itu dengan sederhana. Maka motivasinya adalah teman-teman perbanyak gagalmu saat ini mumpung masih muda. Karena kalau masih muda tuh gagal, salah itu dimaafin. Tapi kalau Anda sudah jadi menteri, salah, ngomongnya ngawur, dimaki-maki kamu. Gitu. Jadi tiap orang beda-beda ya? Betul. Oke, ya, menarik. Karena emang ada sih orang yang dia tuh nggak bisa termotivasi cuma kayak, ya kalian nanti seperti ini, ya nggak sih? Iya. Beda-beda lah. Kayak gitu. Oke, terakhir closing statement dari Kak Yasir dalam topik kita kali ini itu seperti apa? Ya, closing statementnya teman-teman tidak perlu menjadi malaikat untuk berbuat baik. Karena manusia punya porsinya sendiri dan tempatnya sendiri untuk berbuat kebajikan. Karena manusia itu kan adalah khalifah fil ard, menjadi perwakilan Tuhan untuk mengelola dunia. Artinya sebaik-baik pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab di tempatnya masing-masing. Nggak peduli kamu jadi dosen, nggak peduli kamu jadi tukang sapu, nggak peduli kamu jadi tukang bakso. Yang penting kamu membawa perubahan, membawa proses perbaikan kehidupan manusia dari peran-peran yang sudah Anda pilih. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa banget ya. Nah, itu tadi mungkin diskusi singkat ya sebenarnya. Kalau ngomongin Muhammadiyah itu nggak pernah selesai ya kan sih? Betul. Ada aja karena ya memang hadirnya kita di sini untuk mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, demikian tadi podcast dengan tema ya internasionalisasi gerakan IPM. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Vika Nisa Soliha dan Kak Yasir pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.